juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum melanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ID Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari emiten emas, ada PSAB direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 550, resisten hingga ke 595. Kemudian dari teknologi ada Wi-Fi, buy on weakness 3310, resisten hingga ke 3670. Adaro trading buy 1825, resisten hingga ke 1865. Kemudian juga ada FAST buy on weakness 545, resisten hingga ke 625. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada PSAB, Wi-Fi, Adaro, dan juga ada FAST. Pak Didit, kita langsung saja ke saham pilihan pertama, ada PSAB, Pak, emiten emas. Hari ini semua emiten emas kompak mengalami penguatan di tengah sentimen global yang berkembang. Tapi Anda lebih memilih PSAB masuk ke dalam salah satu saham pilihan Pak Didit. Analisis dan pertimbangannya, Pak, jika dibandingkan dengan saham-saham emas lainnya. Oke, kalau kita lihat sebenarnya dari pergerakan PSAB sendiri nampaknya sedang berada di awal fase uptrend ya. Dan kenapa dari sisi kami memilih PSAB, karena kalau kita lihat pergerakan dari sisi PSAB sendiri ini agak cenderung lagging dibandingkan emiten-emiten emas lainnya, di mana memang ini cukup menarik ya. Pergerakan PSAB saat ini sudah berada di atas MA60-nya, kemudian dari sisi volume meskipun kecil, namun ini pergerakan dari sisi volumenya masih didominasi oleh volume pembelian dan cenderung meningkat dari PSAB sendiri. MACD baru saja masuk ke area positifnya, nampaknya akan masih melanjutkan penguatannya, dan juga stokastik, di mana stokastiknya ini sudah golden cross dan berada di area netralnya. Kami perkirakan untuk PSAB sendiri, area supportnya tadi berada di 550 dan resistennya berada di 595. Apabila nanti mampu break dari 595, maka para teman-teman investor di sana dapat mencermati target penguatan berikutnya yang berada di area 625 sampai ke 645, seperti itu Mas Devi. Baik, buy on weakness di level berapa, Pak? Buy on weakness-nya dapat kami perkirakan ini di level 570 sampai ke di 570 sampai ke 585 terlebih dahulu untuk PSAB. Baik, penutupan hari ini di 585 menguat di 5,41%. 4 ribuan. Kalau kembali ke 4 ribuan ada kemungkinan, karena kami melihat adanya 2 skenario, di mana skenario yang kami berikan pertama adalah skenario moderat ya, 3780, 3930. Namun demikian apabila nanti mampu break dari 3930 dengan diikuti dengan adanya kenaikan volume pembelian yang cukup agresif, maka 4140 dapat digunakan menjadi target berikutnya, seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 3530 menguat di 6,01%, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ID Channel. Dari Wi-Fi kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, ada Adaro, tapi lebih direkomendasikan trading buy, supportnya tadi di 1825, resisten hingga ke 1865. Range-nya cukup sempit ini Pak untuk Adaro, makanya direkomendasikan trading buy, Pak Didit. Ya, betul sekali. Untuk Adaro, range-nya memang cukup sempit karena kami melihat memang masih adanya potensi cukup 50-50 ya untuk Adaro sendiri. Apakah dia akan kembali membentuk adanya lower low ke bawah 1810 atau akan bertahan di atas area tersebut. Maka dari itu untuk Adaro kami rekomendasikan untuk trading buy karena saat ini pergerakannya masih tertahan di klaster MA20 dan 60-nya. Meskipun volumenya cukup menarik, ini volume belinya juga terjadi peningkatan, dan untuk MACD-nya ini masih relatif melandai di area positif. Demikian pula stokastik nampaknya juga akan melandai di area netralnya. Apabila nanti mampu bertahan di atas area supportnya ya, di atas 1825, maka dapat kami perkirakan Adaro berpeluang menguat, uji kembali area highest-nya tadi di 1865, dan apabila break, maka terdapat kemungkinan Adaro akan menguji area gap-nya, sisa area gap, yakni di level 1870 sampai ke 1880. Apabila nanti mampu menutup
menutup gap dapat dicermati 1895 sampai 1920 sebagai target berikutnya, begitu Mas David. Baik, dalam 2 hari terakhir Pak, ini saham Adaro sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Sentimen dividen, cum dan ex dividen memberikan pengaruh tidak Pak? Kemudian arah ini Adaro selanjutnya ketika kita mengikuti rangkaian dividennya yang akan dibagikan di 16 Januari 2026 kalau tidak salah. Oke, kalau kita lihat memang kemarin itu turunnya Adaro ini terjadi adanya ex dividen begitu ya, sehingga menimbulkan gap yang cukup lebar dari pergerakan Adaro sendiri, dan kami melihat apabila nanti masih mampu bertahan di atas area support di atas 1825 terutama seperti itu, maka kami melihat masih adanya potensi Adaro menguat. Paling tidak tadi target idealnya apabila sudah menutup gap nanti berada di area 1920 terlebih dahulu, begitu Mas David. Baik, penutupan hari ini di 1840 menguat di 1,10%. Dalam sepekan, saham Adaro mengalami koreksi cukup dalam di 3,41% seiring dengan agenda kegiatan pembagian dividen interim tahun buku 2025. Baik, dari Adaro kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada FAST, buy on weakness tadi, supportnya di 585, resisten hingga ke 625. Analisisnya Pak Didit untuk FAST. Oke, baik. Kalau kita lihat emiten FAST ini ya, saat ini menguat 0,8%. Pergerakannya cukup menarik, masih mampu bertahan di atas MA20-nya, meskipun volumenya cenderung kecil. MACD-nya ini masih relatif melandai, namun stokastiknya masih berpeluang menguat di area netral. Nanti dapat dicermati sebagai area support dari FAST, karena kalau kita lihat secara weekly time frame-nya gitu ya, pergerakan FAST saat ini masih berada di area triangle-nya begitu. Nanti supportnya di 545 dan resistennya di 625. Apabila nanti mampu break dari 625, maka dapat kami perkirakan target penguatan terdekat berikutnya ini berada di area 670 sampai 700, sekaligus menguji area resist trendline-nya terlebih dahulu pada pola triangle-nya. Namun demikian waspadai apabila FAST nanti break dari area supportnya di level 545, maka dapat diwaspadai target koreksi yang cukup dalam, yakni berada di area 400. Update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami rebound yang cukup signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan di sesi kedua, di mana indeks harga saham gabungan menguat di atas 1%, tepatnya di 1,27%, dan ditutup di level 8.859.191, di mana level ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang hari ini dan tampaknya juga merupakan level intraday tertinggi di sepanjang masa dan sekaligus level penutupan tertinggi di sepanjang masa, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi MNC 36 menguat di 1,36% di 349.936. Jakarta Islamic Index menguat di 1,92% di 596.782 dan LQ45 menguat di 0,91%. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat, pemirsa, beberapa rotasi dari pergerakan sektoral. Grafis selanjutnya ada barang baku memimpin penguatan di 2,62%, energi menguat di 2,31%, transportasi dan logistik tergeser menguat di 0,202% setelah memimpin pergerakan sektoral di sesi pertama pada siang tadi. Teknologi melemah tipis di 0,07%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Dari saham Grup Bakri ada Bumi menguat ke 464, transaksi 5,9 triliun rupiah. BRMS juga menguat, transaksi di 1,21 triliun rupiah. Mina menguat di 510 dan Antam juga menguat ke 3.390. Dan grafis selanjutnya, saham-saham hari ini yang menjadi pemberat ada CBDK, hari ini koreksi dalam 7875, RMKI juga melemah di 5850. Cuan hari ini tidak cuan, tertekan di 2240. Pani hari ini juga mengalami koreksi cukup dalam di Rp12.250 per sahamnya. Updatean pergerakan harga saham gabungan di penutupan perdagangan hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Kita ke Medan terlebih dahulu. Ada Ibu Sari menanyakan saham COAL, Pak. COAL. Masih bisa di hold atau sell? Tapi sayang sekali tidak menyebutkan sudah ambil posisi di level berapa. Oke, untuk hold atau sell-nya dapat kita lihat untuk pergerakan dari COAL sendiri nampaknya masih rebound dalam jangka pendek ya. Area supportnya di 77 dan resistennya di 95. Nanti cukup menarik apabila nanti break dari 95, maka dapat kami perkirakan arah penguatan selanjutnya yang dapat kami perkirakan di 104 sampai 113. Karena kalau kita melihat dari sisi pergerakan MACD dan stokastiknya, ini masih relatif terkoreksi, jadi dapat digunakan target-target jangka pendek terlebih dahulu karena pergerakannya pun juga masih relatif downtrend untuk pergerakan COAL, seperti itu. Baik, Bapak Jason Johan dari Jakarta menanyakan saham ARKO, Pak. ARKO sudah ambil posisi di 7.200. Hari ini ARKO melakukan lompatan yang cukup signifikan di 7.700. Mengamankan profit yang sudah ada, strateginya seperti apa, Pak Didit? Oke, kalau kita lihat dari pergerakan ARKO, ini menguatnya cukup signifikan ya selama beberapa hari belakangan ini, dan dapat kita cermati pergerakannya sudah mengenai dari area 8.150. Dengan demikian nanti dapat di hold terlebih dahulu untuk pergerakan ARKO. Area support terdekatnya untuk mengantisipasi kami berikan di 7.500. Break apabila nanti masih mampu bertahan di atas 7.500, nampaknya ARKO berpeluang untuk menguat kembali area 79 sampai area 8.500 dapat dijadikan sebagai target penguatan berikutnya. Karena kalau kita lihat MACD-nya memang masih berada di area positif namun belum membentuk adanya higher high baru. Nampaknya penguatannya akan relatif terbatas. Stokastiknya juga sudah dead cross terlebih dahulu di area overbought-nya begitu. Baik, selanjutnya pertanyaan datang dari Bapak Diki di Malaysia yang menyaksikan live streaming kita. Pak, menanyakan saham Unilever nyangkut di level 2.600. Apakah bisa ke 3.000? Hari ini melemah, Pak, sudah kembali ke level 2.500-an? Oke, untuk Unilever sendiri pergerakannya sebenarnya masih relatif sideways ya, yang dapat kita cermati di sini, namun berada di bawah MA20-nya. Kalau kita lihat MACD dan stokastiknya pun ini juga tidak begitu baik, karena kalau kita lihat MACD-nya nampaknya mulai menukik ke area negatifnya dan pergerakan stokastiknya juga masuk ke area oversold-nya. Bergerak di bawah MA20, nanti support terdekatnya yang dapat diperhatikan di area 2.560, karena kalau break dari area tersebut maka area 2.500, 2.530 menjadi target koreksi berikutnya, dan kabar baiknya area resistnya yang dapat kami perkirakan ini berada di 2660. Break 2660, maka resist berikutnya 2720 sampai area 2.800 dapat digunakan sebagai target penguatan berikutnya, seperti itu. Baik, selanjutnya datang pertanyaan dari Bapak Dedi, Padang, Sumatera Barat, Pak, menanyakan saham Doit, adakah potensi ke 400-an dan level entry untuk masuk? Oke, untuk Doit sendiri ini baru rebound ya dari downtrend yang cukup panjang kalau kita cermati dari Juli 2024. Nanti dapat diperhatikan sebagai area support dan resistnya dari pergerakan Doit sendiri. Sebagai area support terdekatnya kami berikan di 328 dan area resistnya dapat kami perkirakan berada di 352. Apabila nanti mampu break dari 352, maka target penguatan berikutnya nanti berada di rentang area 376 sampai 384. Kemudian dari sisi masuknya nanti dapat dicermati area 334, 338 dapat digunakan sebagai area entry dari pergerakan Doit sendiri, seperti itu. Baik, Bapak Robertus menanyakan saham STAA, Pak. Ambil posisi di 1009. Posisi entry-nya masih terjaga ini. Support mungkin yang bisa diperhatikan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, terutama di tengah pelemahan hari ini, Pak.
Oke, kalau kita lihat SPAA sendiri pergerakannya dari Desember ya, 12 Desember 2025 ini masih cenderung sideways. Nanti dapat dicermati area supportnya di 12.55. Waspadai karena kalau break dari area tersebut, nampaknya SPAA nanti akan menguji di level 1.200 sampai ke area 1.125. Karena kalau kita cermati pergerakan SPAA saat ini volume atau tekanan jualnya ini relatif meningkat, kemudian MACD dan stokastiknya juga belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah atau penguatan. Area resisten yang dapat diperhatikan nanti di 13.40 untuk STA, seperti itu. Baik, kita ke Kudus Pak, ada Bapak Laksa menanyakan saham Grup Prayogo Pangestu PTRO punya harga average di 10.000 Pak. Hari ini melemah sudah di 11.300-an. Support yang harus diwaspadai untuk mengamankan profit yang sudah ada. Oke, ini PTRO masih uptrend ya, namun hari ini terkoreksi, muncul adanya tekanan jual, waspadai dari stokastik yang sudah mulai menyempit ya di area overbought-nya. Untuk PTRO sendiri nanti dapat dicermati sebagai area support terdekatnya yang dapat kami perkirakan ini nanti berada di levelnya 10.925. Karena apabila break dari area tersebut, maka 10.625, 10.775 sebagai target koreksi berikutnya, sedangkan area resistnya nanti 11.375, break dari 11.375 masih ada potensi ke 11.575, 11.850, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Demak, ada Bapak Lutfi menanyakan Dewa Pak, ambil posisi sudah cuan di 590, hari ini di 755. Resisten selanjutnya, kemudian take profit di level berapa? Oke, untuk pergerakan Dewa ini masih uptrend ya, kondisi uptrendnya masih juga cukup panjang nampaknya. Kemudian MACD-nya juga masih berada di area positif, masih menunjukkan adanya tanda penguatan. Namun waspadai, stokastiknya ini sudah mulai menukik dan akan menguji ke area netralnya terlebih dahulu. Nanti area support terdekatnya dulu yang dapat diwaspadai di 720, karena apabila break dari 720, maka target koreksi Dewa berikutnya yang dapat kami perkirakan berada di 685 sampai 655. Dan untuk area resisten ya yang dapat kami perkirakan untuk selanjutnya nanti dapat dicermati 810, break 810, maka akan menguji di level 850 sampai 900 untuk Dewa, seperti itu. Baik, kita ke Cangkring Bapak Rifai, Ratu Pak di 10.000 nyangkut, singkat saja. Oke, untuk pergerakan Ratu sendiri ini sebenarnya masih cenderung downtrend ya, terutama di jangka waktu pendek ini pergerakannya masih relatif sideways. Nanti dapat dicermati area support dari Ratu 9325, waspadai break dari area tersebut, maka 9.000 sampai 8975 dapat digunakan sebagai target koreksi berikutnya. Sedangkan area resistnya 9925, break 9925, maka 10.150 dapat digunakan sebagai target penguatan terdekatnya, karena indikatornya pun belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah atau penguatan ke depannya untuk pergerakan Ratu, begitu Mas David. Baik, jawaban untuk Bapak Rifai dari Cangkring, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Kami mohon maaf kepada Ibu Aini di Bandung, kemudian juga beberapa pertanyaan lainnya menanyakan Nelly, kemudian juga menanyakan saham IPCC, dan baru saja masuk ini menanyakan saham BIF. Dan silakan bergabung bersama kami kembali dengan waktu yang lebih awal di perdagangan hari selanjutnya. Dan Pak Didit, terima kasih juga sudah berpartisipasi Pak. Sehat selalu Pak Didit. Baik, terima kasih Mas David. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Ada Bapak Teher Ditya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.